Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Juanda BKR Channel. Syukur alhamdulillah kawan-kawan sekalian, kita dalam keadaan sehat. Saya berharap juga semua kita selalu melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik. Saudara, kali ini kita akan mendengarkan sebuah nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya kira bagi kita Syekh Abdul Qadir Jailani tidak perlu tidak asing di kalangan umat Islam, bahkan di kalangan intelektual pemerhati Islamologi, di kalangan non-Muslim. Sehingga kita tidak perlu lagi mengurai tentang siapa Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pasti beliau adalah seorang ahli tasawuf besar yang kemudian mazhab yang banyak para murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya membentuk mazhab Qadiriyah atau biasa digabung dengan Naqsabandiyah, tentang tarekat beliau atau ajaran-ajaran sufi beliau atau praktek-praktek sufi yang dilakukan oleh yang diberi petunjuk oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Di dalam kitabnya kita ambil salah satu nasihat pendek dari beliau dalam kitab Fathur Rabbani, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sebagai kunci-kunci pembuka rahasia ilahi, yang kemudian kitab ini ditahqiq oleh Anas bin Muhammad bin Hasan al-Mughra. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita mendengarkan, bacakan dan mendengarkan serta menyelami apa yang ditulis oleh Syekh atau dinasihatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Yaitu beliau mengatakan bahwa dunia adalah hijab bagi akhirat, akhirat menjadi hijab menuju Tuhan. Dunia, ya, dan akhirat. Sementara seluruh makhluk yang merupakan hijab menuju Allah SWT. Sehingga engkau berdiri bersama mereka, mereka akan menjelma hijab penghalangmu. Janganlah menoleh kepada makhluk, dunia dan segala sesuatu segala sesuatu selain Allah, hingga kau datang ke depan pintu Allah dengan langkah nuranimu, dengan juhudmu terhadap selainnya, dan dalam kondisi telanjang dari segala sesuatu. Engkau datang kepada Allah untuk meminta keselamatan dan pertolongan dengan memandang keputusan dan ilmunya yang telah ada sejak dahulu. Apabila hati nuranimu benar-benar telah sampai dan mendekat kepada Allah, Dia akan menghampiri, menyambut dan menolongmu. Dia akan memerintah dan menjadikan kamu sebagai dokter bagi hati manusia. Ketika itu haruslah engkau boleh menoleh kepada makhluk dan dunia, hingga kepedulianmu akan menjadi nikmat bagi mereka. Engkau mengambil dunia dari tangan mereka, lalu memberikannya kepada kaum fakir di kalangan mereka. Demikian pula kau mengambil bagianmu hanya untuk kepentingan ibadah, ketaatan, dan keselamatanmu. Barang siapa yang mengambil dunia dengan cara seperti ini, dunia tak akan membahayakannya. Bahkan dia akan selamat dari dunia dan bagian untuknya menjadi bersih dari kotoran. Ingatlah kewalian memiliki tanda di wajah para wali yang dapat dikenali oleh orang yang memiliki firasat tajam. Isyarat-isyarat itulah yang berbicara, bukan lisan. Saudara sekalian, selanjutnya dikemukakan bahwa barang siapa yang ingin bahagia, hendaknya dia mengorbankan diri dan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan makhluk dan dunia dari dalam hatinya seperti mengeluarkan sehelai rambut dari adonan tepung dan susu. Itulah yang harus dilakukan terhadap akhirat dan segala sesuatu selain Allah. Pada saat itulah Allah akan memberikan sesuatu kepada yang berhak atasnya. Dengan demikian kau dapat menikmati bagianmu di dunia dan akhirat dalam keadaan tetap berada di pintunya, sedangkan dunia dan akhirat itu berdiri melayanimu. Janganlah memakan bagian duniamu ketika dunia dalam keadaan duduk, sedangkan engkau berdiri.
Akan tetapi makanlah bagianmu itu dalam kondisi dirimu berada di pintu Allah, tempat engkau duduk, sedangkan dunia berdiri sambil menjunjung hidangan di atas kepalamu. Memberikan pelayanan kepada siapa saja yang diam di pintu Allah dan menghinakan orang yang berdiam di pintu dunia. Makanlah sesuatu dari dunia dan dunia itu dengan perasaan kaya dan mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang saleh ridha kepada Allah Subhanahu wa taala hingga membiarkan diri mereka tak memiliki dunia dan akhirat asalkan dekat dengannya. Mereka tidak meminta apapun kepada Allah kecuali Allah itu sendiri. Mereka telah mengetahui bahwa dunia itu telah selesai dibagikan sehingga mereka tidak mau memintanya. Mereka pun tahu bahwa akhirat bertingkat-tingkat dan kenikmatan surgawi itu pun telah dibagikan. Tetapi mereka enggan memintanya dan bergerak untuk meraihnya. Mereka hanya menginginkan Allah. Ketika mereka memasuki surga, mereka tak mau membuka mata sampai melihat cahaya wajahnya. Senangilah pengosongan diri. Orang yang hatinya belum kosong dari makhluk dan sebab-sebab tak ada mampu menempuh kesungguhan para nabi serta orang-orang jujur yang saleh. Mereka berpuasa diri dengan yang sedikit dari dunia dan menyerahkan yang banyak kepada tangan takdir. Maka dari itu jangan coba meminta yang banyak, karena engkau akan dibinasakan. Namun jika datang kepadamu yang banyak dari Allah tanpa usahamu, niscaya engkau akan terjaga. Suatu ketika Hasan al-Basri radhiyallahu anhu berkata, "Wahai juru nasihat, nasihatilah manusia dengan amal perbuatan dan perkataanmu. Nasihatilah manusia dengan kejernihan nurani dan ketakwaan hatimu. Janganlah menasihati mereka dengan memperbagus penampilanmu di hadapan orang lain, sedangkan batinmu buruk." Allah Subhanahu wa taala telah mencatat keimanan dalam hati orang-orang yang beriman sebelum mereka diciptakan. Yang demikian ini termasuk ketetapan terdahulu. Akan tetapi kita tidak boleh terpaku pada takdir terdahulu itu dan menggantungkan diri kepadanya. Sebaiknya hendaklah kita berusaha keras untuk memperoleh keimanan dan keyakinan itu, berupaya untuk mendapatkan belayan-belayan ilahi dengan berdiam diri di hadapan pintunya. Hati kita harus berusaha keras untuk mencapai iman supaya Allah memberi kita tanpa usaha dan jeripaya. Subhanallah. Tidakkah engkau malu ketika Allah telah mengatributi dirinya dengan sifat-sifatnya yang diridainya, tetapi engkau justru menakwilkannya dan menyerahkan penakwilan itu kepadanya? Apa yang membuatmu berani mendahului para sahabat dan tabi'in yang menyatakan Tuhan bersemayam di atas singgasana tanpa keserupaan dengan apapun, tanpa peniadaan atribut, dan tanpa penubuhan? Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksaan neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Saudara-saudara sekalian, demikianlah sebuah nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani atau yang dimuat dalam bentuk esai singkat di dalam kitab Fathur Rabbani atau kunci-kunci pembuka rahasia ilahi. Saudara sekalian, mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan bagi Anda yang masih penasaran dengan nasihat-nasihat yang lain, saya persilahkan untuk membuka kembali kitab Fathur Rabbani yang ditulis merupakan kumpulan ceramah-ceramah dan tulisan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Terima kasih kawan-kawan sekalian, dan jangan lupa subscribe dan share channel ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.